أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Maka apakah kaum musyrik hendak membantahnya tentang apa-apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad. Melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. An-Najm ayat yang ke-12 sampai ke-18. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuh kita ini kecuali hanyalah kekuatan Sang Maha Pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Tak ada kehidupan yang kuasa menggerakkan raga ini kecuali Sang Maha Pemilik kehidupan itu sendiri. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik segala puji, pemilik segala kehidupan dan juga kematian, dan dialah Sang Penentu takdir dari semua kehidupan yang berjalan di semesta ini. Maka jadikanlah kehidupan kita saat ini dan detik ini menjadi kehidupan yang sebenarnya. Jangan sia-siakan setiap keluar masuknya nafas kita, karena melalui desahan nafas inilah nyatanya hidup kita dan juga kematian kita. Dan melalui nafas kita inilah akan kita rasakan Sang Maha Pemilik kehidupan tak pernah meninggalkan kita meskipun hanya sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, seberapa pentingkah muhasabah diri dalam kehidupan kita, dan seberapa besar manfaat dan pengaruhnya pada diri dan kehidupan kita. Muhasabah memiliki makna introspeksi, dan tentunya dalam bermuhasabah diri ini bertujuan untuk semakin memperbaiki hati, melatih, menyucikan atau membersihkannya, sehingga kita akan tahu seberapa banyak kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, dan tentunya akan mampu mengukur sebesar apa potensi kita dalam memahami berbagai makna yang terjadi dalam kehidupan ini, khususnya yang terjadi pada diri kita. Maka orang yang sering bermuhasabah diri akan mampu memelihara dirinya dari hal-hal yang negatif. Dia akan mampu menangkap kebenaran tanpa menyalahkan orang lain. Akan semakin terjaga hati dan pikirannya dari berprasangka buruk terhadap hal apapun. Kesadarannya akan semakin tumbuh dan tumbuh, sehingga akan tercermin dalam kehidupannya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka jiwa-jiwa yang sering bermuhasabah akan terpelihara dari penyakit-penyakit iri hati, takabur, hasad, dan lain-lain. Pada bulan ini, tepatnya bulan Rajab, ada satu peristiwa besar dan bersejarah khususnya bagi kita kalangan umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya akan menjadi satu acuan bagi kita dalam meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah sholat kita. Karena turunnya perintah sholat itu pada saat Rasulullah SAW mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumpa dengannya. Maka pada hakikat sholat itu adalah sebagai sarana untuk kita membangkitkan kesadaran tentang mi'rajnya ruh dan jiwa kita untuk menghadap Allah.
Maka gerakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kita angkat kedua tangan kita seraya berucap Allahu Akbar. Ketika keluar ucapan Allah, maka pada hakikatnya seluruh kehidupan kita, ruh, jiwa, rasa yang dihantarkan oleh nafas kita itu ikut terangkat naik sampai pada satu titik puncak kesadaran diri bahwa diri ini bersama Allah tak terpisahkan. Maka pada titik kesadaran inilah terucap tumakninanya jiwa bersama Sang Pencipta Allah Al-Malikul Haqq wa nurus samawati wal ard. Maka pada saat mengucapkan akbar, maka hancurlah diri ini dari segala kesombongan dengan selalu merasa benar, merasa memiliki atas segala kehidupan ini. Keegoan yang selalu mendorong kepada keburukan akan hancur dengan keakbaran Allah Rabbul Izzah. Maka titik puncak kesadaran diri inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidrah mengandung makna adalah kesadaran, dan muntaha mengandung makna puncak. Maka puncak kesadaran diri inilah yang akan membantu diri kita dalam meniti khusyuknya sholat dan menerapkan arti sholat dalam kehidupan kita sehari-hari hingga terwujudnya tujuan sholat itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya perbuatan keji dan mungkar ini yang berupa penyakit buruk dalam hati, tindakan negatif kita, dan juga ucapan-ucapan kotor yang terucap dari lisan kita. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasi wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, sholat ini mengajarkan kita tentang makna kehidupan kita. Kita diajarkan dengan sholat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak terhadap Allah dan juga akhlak terhadap sesama makhluknya. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142 tadi, Allah menegur kita agar tidak menjadi orang yang munafik pada saat mendirikan sholat. Jika sholat itu kita laksanakan hanya untuk dipuji orang, bahkan dalam sholat itu mengingat Allahnya hanya sedikit, maka kita sudah termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang munafik. Bahkan hanya jika pahala saja yang kita cari, maka tujuan dari sholat itu sendiri tidak akan sampai pada makna yang sebenarnya. Jika Rasulullah SAW dalam menerima perintah sholat ini langsung berhadapan dengan Allah tanpa perantara, dengan melalui berbagai tahapan-tahapan hingga sampainya beliau di Sidratul Muntaha, maka kita sebagai umat yang menerima perintah Allah itu pun harus berusaha membangun diri, membangun kesadaran diri dalam menghadirkan kesadaran dalam setiap gerakan sholat kita. Sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Tinggi, Maha Suci, dan Maha Besar. Bahkan Sang Segala Maha itu senantiasa tak terpisah meliputi diri kita ini. Tak ada satupun gerakan yang kita buat tanpa kuasa dari Sang Penguasa, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jika kita sudah menyadari dengan sepenuhnya pada puncak Sidratul Muntaha atau puncak kesadaran diri yang sebenarnya, maka jiwa ini akan menyadari bukan hanya diri kita ini yang diliputi oleh Sang Maha Agung, akan tetapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini itu pun berada di dalam genggaman kasih sayangnya Allah. Maka masih adakah rasa benci di dalam diri kita kepada orang lain? Masih adakah ucapan-ucapan kotor terucap dari mulut kita kepada orang lain? Masih adakah niatan dalam hati kita untuk mencelakakan orang lain? Jikalaupun masih ada, berarti pada hakikatnya sholat kita itu termasuk pada kategori sholatnya orang yang munafik. Yang jadi pertanyaannya,
Diterimakah sholat kita dengan terselip di dalamnya kemunafikan diri? Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah. Sharing bersama kita kali ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.